Kali ini saya sedang berada di persimpangan antara flyover Pramuka, Matraman, dan juga Salemba. Jadi beginilah untuk suasana sini, teman. Ini tepatnya masih di Jakarta Timur, sementara sana Jakarta Pusat, di Kecamatan Senen ya. Oke. Jadi kenapa saya di sini? Karena saya pengen meliput perkembangan pembangunan LRT ya namanya. Ya di sana kita bisa lihat ada macam-macam peralatan dari pembangunan namanya. Nah ini kita lihat ada apa? Sepertinya kayaknya pemotong itu ya, pemotong besi ya, ya kali. Kalian bisa lihat bentuknya berbeda. Wow, ini orang belok sembarangan ya. Jadi yang itu klakson. Ya karena ya ini sebenarnya udah lampu itu ya, lampu merah ya. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi masih ada orang yang langsung buru-buru ya. Oke, kita fokus aja langsung ke topiknya ya, tentang pembahasan LRT ini. Jadi LRT yang sana adalah LRT, ada stasiun Matraman, terutama dari arah saya, Matraman, baru Manggarai. Jadi kedepannya tahun 2026 akan dilanjut lagi sampai ke Duku Atas ya, 1C. Jadi yang apa ini Matraman, Manggarai yang kesana itu, sama kesana dia pasar Pramuka, Pramuka BPKP, dan apa namanya Rawamangun teman-teman, sama ya itu ada 5 teman pokoknya ya. Itu akan selesai di tahun 2026 ya. Oke. Pemuda Rawamangun ya. Nah, ini ada bus baru ya, Damri ya. Keren banget. Ya, untuk sana progres sudah signifikan juga ya, tapi untuk yang dekat flyover Pramuka ini itu masih ada tiang ya temannya. Masih belum dibuat untuk girdernya ya. Itu kalau kalian bisa lihat ya. Tapi untuk stasiun, antar stasiun Manggarai, stasiun Matraman dia sudah dibangun ya untuk pembangunannya. Jadi stasiun Manggarai itu dia tidak langsung terhubung dengan stasiun
Manggarai yang lama ya, melainkan dia ke arah RS Agung, tapi untuk penghubungnya nanti akan dibuat Skywalk atau JPO ya. Oke. Sementara untuk sana juga dia sudah banyak ya untuk pembuatan girder ya. Nanti kita coba cek lagi ya teman. Dan ada stasiun yang hampir jadi, yakni Stasiun Pemuda Rawamangun. Tadi saya lupa untuk menyebut ya, karena ya tahu sendiri, karena banyak orang ya, jadi saya cukup lumayan terganggu konsentrasi saya teman-teman. Jadi ada 5 stasiun ya, sepanjang jalur 6,4 km ya. Ini sudah hampir untuk mendekatin tahun 2026. Jadi saya harap semoga untuk proyeknya segera dipercepat lah ya, atau mungkin bisa jadi ini akan operasi di akhir tahun 2026 atau di pertengahan ya. Kita doakan saja ya teman. Memang proyek ini cukup ngebut ya. Ini jalan dia menyisakan 1 lajur aja dan kelihatan kendaraan mengantri ya. Sana ada stasiun Pasar Pramuka, tapi dia tidak dekat banget dengan stasiun Pasar Pramukanya ya, dengan Pasar Pramuka sendiri. Jadi Pasar Pramuka yang dibilang itu membuat ijazah palsu Pak Jokowi, dia udah apa ya, udah hangus. Tapi itu hanya dugaan dari Roy Suryo dan kawan-kawan teman-teman. Ya kemarin baru saja Pak Jokowi dia reunian dengan apa sesama alma maternya di ya sesuatu lah, pokoknya alma mater Gajah Mada ya. Saya nggak tahu di mana tempatnya mereka reunian. Ini kelihatan oke, ada kerangka besi sudah terancang ya. Ini pun udah ada untuk calon pilar ya. Jadi dulunya sini teman ada apa ya, ada suatu pasar nama Pasar Pramuka Pojok namanya ya. Setahu saya dia menjual kayak apa, bukan obat-obatan aja ya. Jadi kayak penerjemah, ada fotokopi, ada kayak benda-benda apa gitu ya. Saya nggak sempat untuk masuk ya, telusur. Itu masih ada sisa bangunannya, kalau kalian bisa lihat ya. Nah itu. Oke. Ini dia JPO-nya kotor ya. Maksudnya berdebu. Wajar aja sih karena ini ada proyek sebelah. Ya, jadi LRT nanti akan lewat dari samping ya, bukan dari sini. Karena ini ada underpass dan sempit juga ya, ada ini flyover. Oke, saya akan naik bus 4 ke arah bukan Pemuda ya. Ya Pemuda Rawamangun teman-teman, benar. Pemuda Rawamangun. Tadi saya mau bilang Pemuda Pramuka ya, itu salah ya. Itu di antara Simpang Pramuka dan ke arah Pemuda Pramuka, ke arah kanan. Nah ini dia banyak juga ya orang ya. Ada jual roti. Nah untuk sebelah situ dia ditutup karena ada proyek ya. Nah, 1 menit lagi nanti kita naik antara 4D ataupun 4 lah ya. Kalau sana di Pulau Gadung teman, antara 4 sama 4D ya. Oke. Ya Jakarta ini trik banget ya, ini panas banget teman kalau kalian merasakan jalan lewat trotoar. Saya sudah merasakan tadi namanya, langsung keringatan saya ya. Oh ya, sekarang ada peraturan dari pemerintah. Jadi kalau tanah yang tidak digunakan gitu ya teman-teman, atau terbengkalai ya, selama 2 tahun itu akan diambil alih pemerintah. Jadi lebih baik kalian membuat pagar aja gini. Nah ya pagar gini bagus ya, sama pelang kayak gitu ya, supaya pemerintah tidak langsung mencaplok atau mengambil alih ya. Nah yang kayak gini-gini harusnya dirawat ya teman-teman, jangan dibiarkan gitu aja ya, disemprot kayak gitu. Atau disewakan aja ke orang ya, lumayan teman-teman daripada diangburkan kayak gini. Disewakan aja ke orang, misalnya kayak di Cilaks ya, kayak Cilaks. Itu sebenarnya nggak mau dibangun sesuatu gedung ya, tapi ya belum ada uang, jadi dia disewakan ke orang-orang yang jualan makanan gitu ya, atau ya pokoknya tempat nongkrong lah ya. Bagus teman. Sama kayak Wan Satrio, itu bangunan bisa dibongkar ya teman, bukan permanen banget ya, pokoknya disewakan aja. Nah ini kita naik. Oke, kelihatan tidak terlalu ramai ya.
Kita naik aja. Tapi sebelah sini ada orang duduk. Kita kasih lewat ya. Oh bagus abang ini. Sini aja. Enaknya sini kan ada petugas TJ ya. Dia membantu menunggu orang yang mau masuk dulu ya, atau orang yang keluar. Membantu ya mereka. Ini pas banget kita teman. Ini bus Langsing nggak sih? Bukan. Tinggal bikin girder ini. Waktu itu berjalan begitu cepat ya. Pasar Genjing. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kalau ini sudah ada girdernya, pembatasnya pun sudah dibuat ya. Ini pasar pramuka, jual obat-obatan, hewan dan sayur-sayuran ya. Tapi stasiunnya nanti setelah underpass. Nah ini underpassnya. Dia kuda-kudanya ada di sisi kanan, ada sisi kiri ya, sisi kiri dan sisi kanan ya. Atau tiangnya maksud saya teman. Karena mengikuti medan. Nah ini dia ya stasiun Pasar Pramuka. Ini dikerjakan oleh Waskita dan India Karya. Ini proyek apa ini ya? LRT Jakarta 1B. Kalau dermaga ini sengaja dibuat supaya membantu supir ya atau driver. Karena di sebelah sini dia ada pagar-pagar gitu. Girder akan segera dimasuk atau diangkat ya, elevasi RX begitu ya, akan diangkat. Next stop, Hutan Raya. Check your belongings and step carefully. Thank you. Dia melayani bus stop di sebelah ini karena haltenya lagi tidak bisa digunakan ya, di tengah. Ini dipakailah shelter gini menggunakan kontainer. Sini pun ada petugas yang mengawal, yang bagus. Mengatur ya. Haltenya lagi bisa digunakan ya, karena lagi banyak ini alat-alat. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pramuka Sari. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Jadi ini saya bukan jalan-jalan ya. Kalau orang jalan-jalan itu pasti makan-makan, pergi ke mall. Tapi saya sering ya melihat komentar jalan-jalan, udahlah. Tapi saya tidak suka ya dibilang jalan-jalannya. Ini saya bikin video ini karena ya hobi dan tidak jalan-jalan ya.
Jadi saya sensitif banget dengan kalimat jalan-jalan. Nggak suka namanya. Karena saya juga nggak banyak uang. Pramuka Lia. Nah, ini Pramuka BPKP. Stasiun Pramuka BPKP ya. Jadi di bawah concourse, di atas untuk penaikan penumpang. Oh, enggak juga ya. Di atas itu ya untuk concourse ya. Simpang Pramuka 1. Periksa kembali barang bawaan dan berhenti pelanggan. Terima kasih. Next stop, Simpang Pramuka Satu. Please check your belongings and step carefully. Ini juga menggunakan Selta. Simpang Pramuka 1. Untuk haltenya lagi dibongkar ya karena ada proyek. Bukan dibongkar sih, maksud saya nggak bisa digunakan teman. JPO-nya lagi dibongkar. Jadi nggak bisa langsung menghubungkan ke halte pemuda Pramuka ya. Nah, ini dulunya ada JPO. Menuju ke arah sana, nah itu putus ya karena ada proyek jadi putus. Ini bentar lagi ya akan dibuatkan long span jembatan tanpa penopang tengah, karena nggak mungkin ya ada penopang situ. Itu ada tol sama jalan umum, jalan layang umum. Seingat saya ini jalan Amayani ya, bisa ke arah Tanjung Priuk, bisa ke arah Cawang ya. Jadi inilah perbatasan antara jalan Pramuka sana Pemuda. Jadi estimasi yang diapakan oleh pemerintah ya, nanti antara Pengesan 2 ke Manggarai akan menempuh jalur durasi 26 menit, akan menampung banyak penumpang ya nanti ya tahun 2026. Awalnya tiap hari 5 ribuan jadi puluhan ribu nanti ya perharinya. Karena memang terhubung dengan Manggarai. Manggarai itu ramai ya. Next stop, Rawamangun 1. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini jalannya padat, agak tersendat dikit ya. Mungkin dia pengaruh sama traffic light sedikit, sama kepadatan lalu lintas. UNJ. Kalau hari biasa ini banyak mahasiswa ya, sama mahasiswi, karena sini ada universitas, orang-orang pintar semua ya UNJ. Universitas Negeri Jakarta, UNJ.
Dan ini masa Pak Anies dibuat pasti ya udah selesai ya tahun ini ya, udah bisa digunakan teman-teman. Tapi ya gimana ya? Tapi setiap pemerintah itu ada kekurangannya sih ya. Saya nggak kubu-kubuan teman-teman, percuma kubu-kubuan ya. Mereka itu kerja kan untuk masyarakat ya. Lihat tuh kayak si Roy Suryo sama komplotan lainnya kan tuh sakit hati yang nggak bagus ya teman, karena dia kubu-kubuan ya atau ya gimana. Dulu kan dia pernah jadi menteri ya, Roy Suryo sama lain-lainnya gitu. Karena resapel lah dia. Gila juga ya sampai mati-matian ya untuk ke pengadilan tentang ijazah doang ya. Memang Pak Jokowi itu orangnya kayak gitu ya. Jadi kita jangan sepelekan orang sih. Yang penting niatnya dia itu ya. Walaupun korupsi pun nggak terbukti korupsi. Oh ini ada anak apa nih, mahasiswi nih. Ini pun mahasiswi. Kelihatan dari tampang-tampang ngepres ya. Seperti mereka sudah mendapatkan pelajaran. Asik, kita positif banget ya ngomongnya ya. Stasiun Pemuda Rawamangun. Oh nggak nampak ya. Ini nampak sedikit. Pemberhentian berikutnya, Kayu Jati, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Kayu Jati. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Tempat usaha masih tetap berjalan ya walaupun ada proyek. Nah, di sini pernah ada TKP orang pembunuhan ya temannya. Parah banget sih teman, udah dipercaya tapi dia berlaku gitu ya kepada bosnya ya. Memang manusia ini nggak ada puas-puasnya terhadap uang. Kayak pejabat aja digaji mahal tapi masih korupsi. Nah ini rumahnya ya. Emang tertutup ya. Wah, ngeri banget teman. Kalau lihat pembunuhan kayak gitu ya. Kalau dibayangkan ya. Tapi itu bakalan jadi cerita sih ya. Saya suka baca-baca cerita di Instagram. Wah, macam-macam ada ya pembunuhan berantai atau gimana. Tapi saya tidak bakalan termotivasi ya dengan baca-baca kayak gitu ya. Kalau kita kan masih normal ya akalnya, kayak orang-orang itu kan. Pemberhentian berikutnya, Velodrome, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Velodrome. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kalau ini lain yang dibuat menggunakan besi girder. Dan ini menggunakan teknologi bearing ya. Jadi kalau misalnya ada gempa, dia nggak langsung jatuh. Jadi kayak stabil gitu ya, kayak di bangunan Jepang gitu. Indonesia sebenarnya sudah ada ya kayak gitu. Contohnya kayak di gedung-gedung tinggi sama konstruksi-konstruksi kayak gini ya, flyover. Cuman kayak rumah penduduk ya jarang ya, mahal soalnya. Oke, bentar lagi kita akan turun. Pemberhentian berikutnya, Pemuda Rawamangun, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pemuda Rawamangun. Please check your belongings and step carefully. Thank you.
aja ya. Masih ada galian-galian gitu. Traffic light. Sana bisa ke terminal Rawamangun. Pemuda Rawamangun. Kita akan menuju ke LRT nanti ya. Mau ke arah Semerakon Boulevard Utara. Sekarang sudah mempunyai pembelian hak penamaan ya, dan sudah ada JPO penghubung ke arah mall. Nah, saya akan ke sana lah ya, naik LRT. Nah, ini 4K bisa ke arah Blok M tapi turun di Kejaksaan ya. Mantap. 4C ke Senayan. Oke, kita lihat dari bawah aja ya. Dari luar ini kita bikinnya. Sukses. Ini bagus ada suaranya. Oke ya, sampai sini video kita. Semoga kalian suka ya dengan pembahasan saya. Terima kasih.